Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik nama, wajah, dan cerita hidupmu, ada sesuatu yang tak pernah lahir dan tak akan pernah mati. Sesuatu yang diam tapi selalu hadir. Mungkin selama ini engkau mencarinya di luar, pada ilmu, pada doa, pada pujian manusia. Tapi pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mencari itu? Siapa yang menatap dari balik matamu? Dalam keheningan yang paling dalam, ada rahasia yang berbisik bahwa dirimu yang sejati bukan yang kau pikirkan, bukan yang kau rasakan, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus, lebih agung, lebih abadi. Inilah perjalanan menuju diri asli yang tersembunyi, rahasia yang hanya bisa terbuka ketika engkau berhenti mencari. Bab 1. Bayangan yang bukan aku. Ada sesuatu yang diam di dalam dirimu, yang selalu menyaksikan setiap gerak pikiran, setiap gelombang rasa, setiap peristiwa yang datang dan pergi. Ia tidak ikut berubah bersama waktu, tidak menua bersama tubuh, dan tidak lenyap bersama tidur. Ia adalah kesadaran murni, cahaya yang menyinari setiap pengalaman, tanpa pernah menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri. Namun anehnya, manusia lebih sering mengenal bayangannya daripada mengenal dirinya sendiri. Kita berlari di antara identitas, nama, pekerjaan, dan citra, seolah semua itu adalah kita, padahal itu hanyalah lapisan, topeng yang menutupi wajah sejati. Maka semakin keras kita mencari diri di luar, semakin jauh kita tersesat dari sumber keheningan yang memanggil dari dalam. Ketika engkau menatap cermin, yang kau lihat hanyalah kulit dunia. Tapi pernahkah engkau bertanya, siapa yang sedang melihat melalui mata itu? Siapa yang berada di balik tatapan yang diam namun sadar? Jika engkau berani menengok ke dalam, engkau akan menemukan sesuatu yang tak memiliki bentuk, tak memiliki batas, tapi selalu hadir. Itulah dirimu yang sebenarnya, bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi, melainkan kesadaran yang menjadi dasar dari semuanya. Ia tidak perlu pengakuan, tidak haus pujian, karena keberadaannya sudah sempurna. Hanya saja kesempurnaan itu tertutup oleh debu ego, oleh keinginan untuk menjadi sesuatu di mata dunia, padahal sejatinya engkau telah menjadi segala sesuatu di mata Tuhan. Kebenaran ini tidak akan kau temukan dalam banyak membaca, tetapi dalam banyak diam. Sebab di antara celah keheningan akan terdengar suara yang bukan dari telinga, melainkan dari hati yang mulai terbangun. Suara itu lembut namun tegas. Ia tidak berbicara dalam bahasa manusia, melainkan dalam rasa yang menenangkan. Ia mengajarkanmu bahwa mengenal diri bukan berarti menambahkan sesuatu, tapi melepaskan yang bukan dirimu. Melepaskan nama, melepaskan cerita, melepaskan keinginan untuk dikenal, hingga yang tersisa hanyalah keberadaan yang polos, suci, dan penuh cahaya. Dan saat engkau menyadari keberadaan itu, dunia akan tampak berbeda, tidak lagi menakutkan, tidak lagi menggoda, karena engkau melihat semuanya sebagai permainan bayangan di atas cahaya. Tubuhmu berjalan, hatimu merasa, namun engkau tahu bahwa yang sejati di dalammu tidak pernah tersentuh oleh suka dan duka. Ia hanya menyaksikan dengan penuh kasih. Inilah permulaan jalan makrifat, ketika engkau tidak lagi mengejar Tuhan di luar dirimu, tapi menemukannya sedang bersemayam dalam setiap tarikan napasmu, dalam setiap denyut kesadaran yang hidup. Maka berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan pandanglah ke dalam. Di balik segala suara dan keinginan, ada satu keheningan yang tidak pernah hilang, bahkan saat engkau lupa padanya. Itulah rumah asalmu. Itulah engkau sebelum dunia menamakanmu. Dan ketika engkau benar-benar melihat dengan mata hati yang terbuka, engkau akan tersenyum dan berbisik pelan. Ternyata selama ini aku bukan bayangan yang hidup di dunia. Aku adalah cahaya yang selama ini mencari dirinya sendiri. Bab 2. Hening yang menyimpan segalanya. Di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, di antara suara dunia yang berteriak tentang ambisi, cinta, dan kehilangan, ada satu ruang hening yang selalu memanggilmu kembali. Ruang itu tidak terletak di luar dirimu, tapi tersembunyi di kedalaman hati yang paling sunyi. Ia bukan sekadar keheningan tanpa suara, melainkan kesadaran yang hidup, yang mengamati setiap gelombang kehidupan tanpa terlibat di dalamnya. Ketika engkau mulai berani menatap keheningan itu,
engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah waktu berhenti, dunia merunduk, dan yang tersisa hanyalah keberadaan yang murni, engkau yang sejati. Dalam hening itu, tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab, karena segala sesuatu telah menemukan tempatnya masing-masing. Hening adalah bahasa yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada hati yang bersih. Ia tidak berbunyi, namun bisa terdengar oleh jiwa yang tenang. Di dalamnya, engkau akan mengerti hal-hal yang tak pernah dijelaskan oleh kata. Engkau akan tahu mengapa setiap kesedihan membawa hikmah, mengapa setiap kehilangan mengantar pada kedewasaan, dan mengapa cinta sejati selalu berakar pada keikhlasan. Dalam keheningan, yang dulu tampak rumit menjadi sederhana, yang dulu menyakitkan menjadi lembut, sebab engkau melihat semuanya dari tempat yang lebih tinggi, tempat di mana Tuhan menatap ciptaannya dengan kasih yang tak bertepi. Namun, untuk memasuki hening bukan hal mudah. Ego akan gelisah, pikiran akan memberontak, hati akan merasa sepi. Dunia telah membuatmu candu pada suara, pada hiruk-pikuk, pada kesibukan yang menutupi rasa kosong. Tapi jika engkau berani bertahan dalam diam, engkau akan menemukan kehadiran yang tidak pernah pergi. Di sanalah rahasia itu tersimpan, rahasia bahwa engkau tak pernah benar-benar sendiri, sebab yang bersamamu bukan siapa-siapa selain Dia. Orang yang mengenal hening tidak lagi mencari Tuhan dengan langkah, sebab ia telah menemukan bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap hembusan napasnya. Ketika engkau duduk tenang dan mulai mendengar detak jantungmu sendiri, ketahuilah, itu bukan sekadar bunyi kehidupan, melainkan panggilan dari sumber kehidupan itu sendiri. Setiap denyut adalah zikir yang tersembunyi, setiap tarikan napas adalah sapaan lembut dari Sang Pencipta yang berkata, "Aku di sini." Namun manusia sering tidak mendengar karena telinganya penuh dengan bisikan dunia. Maka, tugas seorang pencari bukanlah menambah suara, melainkan menghapus kebisingan. Bukan memperbanyak langkah, melainkan menenangkan hati. Hingga suatu hari, di tengah kesunyian yang sempurna, engkau akan tersadar bahwa hening bukanlah kekosongan. Ia adalah kehadiran yang paling utuh. Di sana, tidak ada batas antara engkau dan Tuhan. Tidak ada pemisah antara hamba dan Sang Kekasih. Segalanya menyatu dalam kesadaran yang damai, lembut, dan tak terlukiskan. Dan saat itu tiba, engkau tidak lagi mencari kedamaian di luar, sebab engkau telah menjadi kedamaian itu sendiri. Bab 3, Cermin Ruhani. Setiap manusia membawa cermin di dalam dirinya, namun sedikit yang berani menatapnya. Cermin itu tidak terbuat dari kaca, melainkan dari kesadaran yang halus. Ia memantulkan apapun yang engkau sembunyikan di dalam hati. Ketika hati dipenuhi kebencian, cermin itu gelap. Ketika hati diselimuti keserakahan, cahayanya pudar. Tapi ketika engkau mulai membersihkannya dengan keikhlasan, kesabaran, dan zikir yang tulus, perlahan ia mulai berkilau, menampakkan pantulan wajahmu yang sejati. Cermin rohani tidak pernah berbohong, ia hanya menampilkan apa yang engkau bawa. Itulah sebabnya jalan tasawuf bukan tentang mencari kebenaran di luar, tapi tentang memoles cermin hati agar mampu memantulkan cahaya kebenaran yang sudah ada sejak awal. Ketika engkau duduk dalam diam dan mulai menatap ke dalam, engkau akan melihat banyak bayangan. Luka lama, ego yang menuntut pengakuan, kesedihan yang belum pulih. Jangan lari dari itu, karena semuanya adalah bagian dari dirimu yang meminta diterima. Tasawuf mengajarkan, setiap luka adalah pintu menuju cahaya jika engkau berani memasukinya tanpa penolakan. Saat engkau mengakui keberadaan gelapmu dengan penuh kasih, saat itu pula cahaya mulai memancar dari dalam. Karena yang membuat hati keruh bukan gelapnya dosa, tapi keengganan untuk melihatnya dengan jujur. Membersihkan cermin ruhani bukan pekerjaan sehari, melainkan perjalanan seumur hidup. Ia tidak butuh banyak teori, tapi ketulusan dalam menjalani setiap detik dengan sadar. Ketika engkau berbicara dengan lembut, ketika engkau memaafkan tanpa alasan, ketika engkau menahan diri dari membalas keburukan, engkau sedang menggosok cermin itu sedikit demi sedikit. Dan setiap kali engkau berhasil menaklukkan egomu, engkau akan melihat seberkas cahaya kecil memantul dari dalam dada. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang menyingkapkan sedikit tabir antara engkau dan-Nya. Cahaya itu tidak datang dari luar, bukan dari guru, bukan dari kitab,
melainkan dari sumber yang sama yang menyalakan kehidupanmu. Engkau tidak sedang menuju Tuhan. Engkau sedang menyingkirkan debu yang menutupi pandanganmu terhadapnya. Ketika debu itu sirna, engkau akan melihat bahwa yang selama ini engkau cari tidak pernah jauh. Ia selalu berada di balik setiap napas, setiap tatapan, setiap keheningan yang engkau lalui tanpa sadar. Dan ketika cermin ruhanimu telah jernih, dunia tidak lagi tampak terpisah darimu. Engkau akan melihat wajah Tuhan di balik setiap wajah manusia, mendengar bisikan kasih-Nya di balik setiap suara, dan merasakan kehadiran-Nya di balik setiap peristiwa. Saat itu, engkau tidak lagi melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang telah bersih. Dan dalam pantulan terakhir cermin itu, engkau akan tersenyum menyadari bahwa yang sedang memandang dan yang dipandang sebenarnya satu. Bab 4. Rahasia Nafas Ilahi. Pernahkah engkau benar-benar memperhatikan nafasmu, tarikan lembut yang datang tanpa diperintah, hembusan yang pergi tanpa paksaan? Di sanalah rahasia besar tersimpan, rahasia kehidupan yang senantiasa mengalir tanpa henti. Nafas adalah bisikan paling halus dari Tuhan kepada hamba-Nya. Ia datang sebagai anugerah yang tak pernah diminta, tapi selalu diberikan. Dalam setiap helaan Tuhan berkata, "Aku hadir," dan dalam setiap hembusan, Ia berbisik lembut, "Kembalikan segalanya padaku." Maka hidup ini sesungguhnya adalah tarian antara menerima dan menyerahkan, antara datang dan pergi, antara eksistensi dan kefanaan yang silih berganti, seirama dengan setiap denyut nafas yang keluar masuk dari dada. Bagi orang yang terjaga hatinya, nafas bukan hanya udara, ia adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Setiap tarikan membawa lafaz hu, dan setiap hembusan berisi Allah. Dalam kesadaran ini, manusia hidup bukan sekadar bernapas, tapi menyadari bahwa setiap detik adalah pertemuan dengan Sang Pemberi kehidupan. Karena itulah para arifin menganggap nafas sebagai titipan ilahi yang harus dijaga dengan kesadaran penuh. Tidak boleh dihabiskan dalam keluh kesah, tidak boleh dikotori oleh amarah dan dendam, sebab setiap nafas yang keluar tanpa kesadaran adalah detik yang hilang dari perjumpaan dengannya. Namun kebanyakan manusia hidup terburu-buru, terjebak dalam suara dunia, lupa bahwa mereka sedang hidup di antara dua nafas. Yang pertama diberikan tanpa diminta, dan yang terakhir tidak tahu kapan akan diambil. Mereka bernapas, tapi tidak hidup dalam kesadaran. Mereka menghirup kehidupan, tapi lupa siapa yang meniupkan ruh ke dalamnya. Sungguh siapa yang tidak menyadari nafasnya, ia akan mudah terseret oleh gelombang dunia. Tapi siapa yang mampu hadir dalam setiap helaannya, ia akan mengenal ketenangan yang tak bisa diguncang oleh apapun di luar dirinya. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk menerima cinta Tuhan, dan setiap hembusan adalah saat untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Inilah siklus suci yang mengajarkan manusia makna penyerahan. Bahwa hidup bukan tentang menggenggam, tapi tentang membiarkan segalanya mengalir sesuai kehendaknya. Ketika engkau mulai sadar akan hal ini, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Karena engkau tidak lagi hidup di antara kenangan dan harapan, tapi di antara tarikan dan hembusan, di antara kasih dan pasrah. Dan ketika kesadaranmu semakin halus, engkau akan menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ternyata bukan engkau yang bernapas, tapi Dia yang bernafas melalui dirimu. Nafasmu adalah nafasnya, hidupmu adalah pancaran dari kehidupannya. Maka bagaimana mungkin engkau merasa sendiri jika setiap detik keberadaanmu adalah jejak kasih-Nya yang berdenyut lembut di dalam dada? Saat itulah engkau akan diam, tenggelam dalam kehadirannya, dan menyadari dengan penuh cinta bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih dekat darimu, selain Dia yang sedang bernafas melalui dirimu. Bab 5. Hijab Cahaya. Ada satu rahasia yang jarang disadari para pencari, bahwa terkadang yang menutupi pandangan kita kepada Tuhan bukanlah kegelapan, melainkan cahaya itu sendiri. Cahaya yang terlalu terang, yang membuat mata hati silau, hingga tak mampu membedakan antara cahaya dan sumbernya. Dalam perjalanan makrifat, ini disebut hijab an-nur, tirai cahaya. Ia bukan dosa, bukan kesalahan, tapi kehalusan yang menipu. Ketika ego rohani mulai merasa telah dekat,
padahal masih berdiri di depan pintu yang sama. Banyak yang terjebak di sini, merasa telah sampai hanya karena hatinya bersinar. Padahal cahaya itu belum tentu dari Tuhan. Bisa jadi dari pantulan dirinya sendiri yang masih mencintai keindahan spiritual lebih dari sang pemilik keindahan itu. Tirai cahaya tidak tampak bagi mereka yang baru mulai menapaki jalan, karena ia muncul justru setelah seseorang merasa telah mengenal banyak tentang batin. Saat doa menjadi manis, zikir menjadi nikmat, dan hati terasa lapang, disitulah ujian halus datang. Ego akan berbisik lembut, engkau sudah lebih tinggi dari yang lain. Dan tanpa disadari, ia mulai menepuk dada dengan kebanggaan ruhani, bukan kesombongan duniawi. Maka di titik inilah banyak pejalan tersesat dalam cahaya, memuja pengalaman batinnya sendiri, dan lupa bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau oleh rasa aku, sekecil apapun sisa dari kata itu. Tasawuf sejati mengajarkan bahwa untuk menembus hijab cahaya, seseorang harus rela kehilangan rasa dirinya bahkan dalam kebaikan. Ia harus membiarkan segala pengalaman spiritual datang dan pergi tanpa melekat. Biarlah rasa nikmat dalam ibadah berlalu, biarlah rasa tenang dalam zikir lenyap, agar yang tersisa hanya kesadaran murni yang tidak menuntut apapun. Sebab Tuhan tidak hadir dalam kenikmatan, tapi dalam kefanaan ketika aku benar-benar tiada. Dan yang tersisa hanyalah Dia yang melihat, mendengar, dan hidup di dalam segala sesuatu. Hanya dengan ketundukan sempurna, hijab cahaya bisa tersingkap. Bukan dengan kekuatan ilmu, tapi dengan kelembutan hati yang tunduk total. Karena setiap kali engkau merasa telah menemukan Tuhan, Dia akan bersembunyi di balik rasa itu, agar engkau tidak berhenti di tengah jalan. Ia ingin engkau terus mencari, bukan karena Ia jauh, tapi karena hanya dengan pencarian yang tulus, engkau akan hancur sebagai pencari dan lahir sebagai yang disadarkan. Itulah momen ketika cahaya berhenti menyilaukan dan mulai menyinari dengan sebenar-benarnya terang. Dan ketika hijab cahaya itu akhirnya tersingkap, engkau akan melihat sesuatu yang menakjubkan, bahwa selama ini tidak pernah ada jarak antara engkau dan Dia. Hanya kesadaranmu yang tertutup oleh pancaran keindahannya sendiri. Engkau akan menangis, bukan karena baru menemukan Tuhan, tapi karena menyadari bahwa Dia tak pernah pergi. Segala doa, zikir, dan tangisanmu selama ini hanyalah gema dari kerinduannya terhadap dirimu. Dan dalam hening yang paling suci, engkau akan memahami bahwa bahkan cahaya pun bisa menjadi hijab, bila engkau masih melihat selain Dia. Bab 6. Perjalanan ke dalam kalbu. Setiap pencari sejati pada akhirnya akan diarahkan, bukan ke langit, bukan ke gunung, bukan ke tempat suci manapun, tetapi ke satu ruang yang paling dekat, namun paling sulit dijangkau, kalbu. Kalbu adalah samudra yang di dalamnya tersimpan seluruh rahasia keberadaan. Ia tidak terlihat oleh mata kepala, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang hatinya telah lembut. Dalam tasawuf, kalbu bukan sekadar pusat perasaan, tetapi tempat bersemayamnya pandangan ilahi. Di sanalah Tuhan menatap hambanya, dan di sanalah hamba dapat mengenal Tuhannya. Maka perjalanan spiritual sejati bukan tentang melangkah jauh, melainkan menyelam dalam. Karena sejauh apapun engkau melangkah keluar, engkau akan kembali pada satu tempat yang tak pernah beranjak, hatimu sendiri. Namun jalan menuju kalbu tidak selalu lembut. Ia adalah perjalanan yang menuntut keberanian dan kejujuran. Saat engkau mulai masuk ke dalam, engkau akan berhadapan dengan dirimu yang sejati. Tanpa topeng, tanpa pujian, tanpa pencitraan. Di sana ada luka yang belum disembuhkan, dosa yang belum diakui, kesombongan yang masih tersembunyi di balik amal. Hanya dengan ketulusan yang mendalam, engkau dapat menatap semuanya tanpa lari. Karena kalbu yang sejati tidak akan terbuka bagi hati yang masih sibuk menolak kenyataan. Ia hanya membuka diri kepada mereka yang datang dengan rendah hati, dengan air mata, dengan pengakuan bahwa mereka hanyalah hamba yang rapuh. Ketika engkau telah mampu menatap luka tanpa kebencian dan kesalahan tanpa pembenaran, maka perlahan-lahan kalbu itu mulai memancarkan cahayanya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Ia seperti sinar fajar yang membelai dunia dengan kelembutan. Di dalam cahaya itu, engkau mulai memahami bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus dimenangkan, melainkan diterima.
Segala yang terjadi, bahkan yang pahit, adalah bagian dari kasih-Nya yang mengajarimu arti penyerahan. Kalbu yang telah terbuka akan memandang segalanya dengan kasih. Musuh tampak sebagai guru, ujian tampak sebagai jalan pulang. Dan ketika engkau tenggelam lebih dalam lagi, engkau akan menemukan bahwa di dasar kalbu tidak ada lagi aku. Hanya ada satu kesadaran yang lembut, yang berbisik, tidak ada yang lain selain aku. Saat itu engkau tidak lagi berbicara kepada Tuhan, karena engkau berbicara di dalamnya. Tidak lagi berdoa untuk mendekat, karena engkau sudah berada di dalam pelukannya. Segala dualitas lenyap, dan yang tersisa hanyalah keutuhan yang tak terpisahkan. Namun setelah mengalami itu pun, para arif sejati tidak pernah berkata mereka telah sampai. Mereka justru semakin rendah hati, semakin sunyi, karena semakin dalam seseorang menyelam ke dalam kalbu, semakin ia sadar betapa luas samudra rahasia ilahi itu. Dan disitulah kebahagiaan sejati muncul, bukan karena menemukan akhir, tapi karena sadar bahwa perjalanan ini tak berujung. Selama hati masih berdetak, selama nafas masih mengalir, selama cinta masih berdenyut, maka perjalanan ke dalam kalbu akan terus berlangsung, abadi, lembut, dan penuh cahaya. Bab 7, Lautan Tanpa Tepi. Bayangkan engkau berdiri di tepi lautan yang begitu luas, memandang ombak yang datang silih berganti tanpa henti. Begitulah hakikat kesadaranmu, lautan tanpa tepi, tanpa awal dan tanpa akhir. Pikiran, perasaan, dan segala pengalaman hidup hanyalah ombak yang naik dan turun di permukaannya. Kadang tenang, kadang bergelora, namun samudra di bawahnya tetap diam, tetap dalam, tetap ada. Dalam tasawuf, samudra itu disebut Bahrul Wujud, lautan keberadaan, tempat segala sesuatu muncul dan lenyap, namun hakikatnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan engkau sebenarnya bukan ombak yang kecil itu, melainkan keseluruhan laut yang sedang bermimpi menjadi ombak. Selama engkau mengira dirimu adalah ombak, hidup akan terasa penuh ketakutan. Ombak takut pada badai, takut pada surut, takut pada lenyap. Tapi ketika engkau menyadari bahwa engkau adalah lautan itu sendiri, ketakutan pun sirna. Sebab bagaimana mungkin laut takut pada ombaknya sendiri? Inilah rahasia kebebasan ruhani, bukan tentang mengubah kehidupan, melainkan mengubah cara melihatnya. Saat engkau berhenti mengidentifikasi dirimu dengan apa yang datang dan pergi, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian yang tidak perlu dicari, karena engkau sendiri adalah sumbernya. Namun, lautan ini sering tertutup kabut ilusi. Kabut keinginan, kabut ketakutan, kabut pikiran yang tak henti menilai segala sesuatu. Kabut itulah yang membuat manusia merasa terpisah dari lautan, merasa sempit di tengah keluasan. Maka tugas seorang salik bukanlah menambah apapun, melainkan meniup perlahan kabut itu dengan kesadaran. Dengan setiap zikir yang tulus, dengan setiap penyerahan, kabut itu menipis dan laut pun mulai tampak. Saat itulah engkau akan menyadari bahwa yang engkau cari selama ini sesungguhnya telah memelukmu dari awal. Lautan keberadaan tidak pernah menolak apapun. Ia menampung badai maupun ketenangan, kotoran maupun kemurnian, tanpa pernah kehilangan hakikatnya. Begitu pula jiwa yang telah mencapai makrifat. Ia tidak lagi menolak dunia, tidak lagi membenci penderitaan, tidak lagi terjebak dalam suka dan duka. Ia melihat semuanya sebagai bagian dari tarian ilahi di atas permukaannya yang luas. Ia menyambut kehidupan sebagaimana laut menyambut ombak, tanpa penilaian, tanpa penolakan, hanya dengan penerimaan yang lembut dan penuh kasih. Dan pada akhirnya, ketika engkau benar-benar tenggelam ke dalam samudra kesadaran itu, engkau akan lenyap sebagai ombak. Tidak ada lagi aku yang memisahkan, tidak ada lagi jarak antara pencari dan yang dicari. Yang ada hanyalah lautan itu sendiri, diam, abadi, berkilau oleh cahaya yang tak berasal dari manapun. Dalam diam itu, engkau akan memahami sesuatu yang tak bisa diucapkan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa, bahwa seluruh perjalanan ini bukanlah untuk mencapai Tuhan, melainkan untuk sadar bahwa sejak awal, engkau tak pernah berpisah darinya. Bab 8. Mati sebelum mati. Setiap jiwa pada akhirnya akan mati,
Tapi para arif mencari kematian sebelum maut menjemput tubuhnya. Mereka menyebutnya al-maut qoblal maut, mati sebelum mati. Bukan kematian jasmani, tapi kematian ego yang menutupi cahaya hakiki. Ini adalah kematian yang paling sunyi namun paling hidup. Sebab ketika ego mati, kehidupan sejati justru dimulai. Dalam kematian ini, bukan tubuh yang berakhir, melainkan keakuan yang selalu ingin memiliki, ingin menguasai, ingin diakui. Dan ketika aku yang palsu itu runtuh, yang tersisa hanyalah kesadaran yang murni, yang melihat tanpa ingin, yang mencinta tanpa syarat, yang hidup tanpa tujuan selain keberadaan itu sendiri. Untuk mati sebelum mati, engkau harus berani kehilangan segala yang engkau pegang sebagai dirimu. Nama, kehormatan, kebanggaan, bahkan kebaikan yang engkau banggakan. Sebab semuanya hanyalah pakaian yang akan dilepas satu persatu di hadapan Tuhan. Engkau harus rela menjadi kosong, menjadi hampa, menjadi tidak berarti di mata dunia. Karena hanya dalam kehampaan sesuatu yang sejati bisa lahir. Tasawuf mengajarkan, selama engkau masih berkata aku, engkau belum mengenal dia. Karena di hadapannya tidak ada dua yang berdiri, yang ada hanya satu, dan satu itu bukan engkau. Mati sebelum mati bukanlah kesedihan, tapi kelahiran yang baru. Ia adalah proses lembut di mana kesadaran perlahan melepaskan cengkeramannya terhadap ilusi. Saat engkau berhenti mengejar pengakuan, berhenti menuntut keadilan dunia, berhenti takut pada kehilangan, sesuatu di dalammu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Engkau menjadi saksi bagi dirimu sendiri, menyaksikan hidup berlangsung tanpa keterikatan. Dunia tetap sama, tapi engkau tidak lagi diperbudak olehnya. Engkau tidak lagi menginginkan surga karena pahala, tidak lagi takut pada neraka karena siksa. Engkau hanya mencintai Tuhan karena Dia adalah Dia. Namun kematian ego tidak terjadi sekaligus. Ia datang perlahan, seiring pengenalan yang semakin dalam terhadap kelemahan diri. Setiap kali engkau merasa benar, Tuhan akan memperlihatkan sisi lain yang membuatmu malu. Setiap kali engkau merasa suci, Tuhan akan memperlihatkan noda kecil yang tersembunyi di sudut hati. Semua itu bukan untuk menghinakanmu, tetapi untuk meleburkanmu, agar tiada yang tersisa kecuali Dia. Maka jangan tolak kehinaan, jangan benci kegagalan, karena di sanalah pintu kehancuran ego terbuka paling lebar. Dan ketika akhirnya engkau benar-benar mati sebelum mati, engkau tidak akan takut menghadapi maut yang sesungguhnya. Karena engkau sudah mengenal hakikatnya. Bukan akhir, tapi pulang. Engkau akan tersenyum di hadapan kematian, sebagaimana seorang kekasih tersenyum saat melihat wajah orang yang dicintainya. Sebab engkau tahu, tidak ada yang hilang. Yang mati hanyalah bentuk, sedangkan yang hidup tetap hidup dalam kehidupan yang tidak mengenal waktu. Dan di sanalah rahasia terbesar tasawuf terungkap, bahwa kematian sejati bukanlah lenyap, melainkan bersatu, bukan berakhir, melainkan kembali kepada Dia yang tak pernah pergi. Bab 9, cermin tanpa bayangan. Setiap manusia adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan, namun kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Kita sibuk menatap bayangan yang muncul di cermin itu, rupa, pikiran, perasaan, dan cerita tentang diri, hingga lupa bahwa hakikat kita bukanlah bayangan, melainkan cermin itu sendiri. Dalam tasawuf disebutkan bahwa hati yang bening adalah cermin tempat Tuhan menampakkan dirinya. Tapi ketika hati dipenuhi debu keakuan, pantulan itu menjadi kabur, terdistorsi oleh keinginan dan ketakutan. Maka jalan ruhani bukanlah menambah pengetahuan, melainkan membersihkan cermin agar pantulan itu menjadi jernih kembali. Ketika engkau mulai membersihkan hatimu dari penilaian, dari rasa ingin lebih, dari luka yang engkau pelihara, perlahan bayangan-bayangan itu mulai memudar. Dan pada saat tertentu, engkau akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Cermin itu tidak lagi memantulkan wajah siapapun. Tidak ada aku, tidak ada engkau, tidak ada dunia. Hanya cahaya yang menatap dirinya sendiri. Inilah keadaan fana yang dijelaskan oleh para sufi, di mana yang melihat dan yang dilihat melebur menjadi satu kesadaran. Cermin itu tetap ada, tapi ia tidak lagi memiliki bayangan. Ia menjadi jernih, murni, tak terdefinisi. Namun hati yang bening bukan berarti hati yang kosong dari rasa. Justru ia penuh dengan kasih,
karena ia memantulkan kasih yang tak bersumber dari manusia. Ia mencintai tanpa alasan, mengasihi tanpa syarat, memberi tanpa takut kehilangan. Kasih semacam ini tidak dibuat, tidak dipaksakan, tapi muncul alami dari kesadaran yang telah terbebas dari aku. Ketika cerminmu sudah bersih, engkau tidak lagi mencintai karena seseorang layak dicintai, tapi karena cinta itu sendiri adalah kodrat wujudmu. Engkau menjadi saluran bagi kasih Tuhan untuk mengalir melalui setiap pandangan, setiap kata, setiap napas. Namun ada bahaya halus di tahap ini. Kesadaran bahwa engkau sudah bersih bisa menjadi debu baru di atas cerminmu. Ego bisa menyamar menjadi spiritualitas, menganggap dirinya telah tercerahkan. Tapi bagi para arif sejati, setiap momen adalah proses penyucian yang tiada henti. Tidak ada titik di mana seseorang bisa berkata, "Aku telah sampai." Sebab selama engkau masih melihat perbedaan antara aku dan dia, cerminmu masih memantulkan bayangan. Maka rendahkanlah diri di hadapannya, bahkan dalam cahaya pencerahanmu, sebab setiap kilau tetap berasal dari cahaya yang satu. Dan pada akhirnya, ketika cermin itu benar-benar tanpa bayangan, dunia pun akan tampak dengan cara yang baru. Tidak ada lagi baik dan buruk yang memisahkan, tidak ada lagi musuh atau kawan, tidak ada lagi jauh atau dekat. Semua hanyalah pantulan dari satu sumber cahaya yang sama. Engkau akan hidup di dunia, tapi tidak lagi dari dunia. Melihat segalanya dengan mata yang tidak menghakimi, mendengar segalanya dengan hati yang tidak menolak. Dan di dalam keheningan batin itu, engkau akan menyadari sesuatu yang tak bisa diucapkan. Bahwa setiap wajah yang engkau pandang adalah Dia sedang menatap dirimu kembali. Bab 10, kembali ke sumber cahaya. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani bermuara pada satu hal, kembali. Kembali bukan dalam arti berjalan menuju sesuatu yang jauh, melainkan tersadar bahwa engkau tak pernah benar-benar pergi. Seluruh pengalaman hidup, suka dan duka, dosa dan taubat, pencarian dan penemuan, hanyalah lingkaran besar yang membawa engkau kembali ke titik asal. Keheningan ilahi di dalam dirimu sendiri. Inilah yang disebut para arif sebagai rujuk ilal asal, kembali kepada asal. Di sanalah engkau menyadari bahwa semua langkah, semua air mata, semua zikir dan kesepian adalah bagian dari tarian lembut Tuhan yang sedang membangunkanmu dari tidur panjang kesadaran. Ketika engkau telah sampai di titik ini, engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu. Tidak lagi menatap langit sambil berharap sebuah tanda. Karena engkau mulai melihat bahwa yang bernafas di dalammu, yang mendengarkan melalui telingamu, yang mencintai melalui hatimu, semuanya adalah Dia. Tidak ada jarak yang perlu ditempuh, tidak ada tembok yang perlu dirobohkan. Yang ada hanyalah kesadaran yang perlahan menyingkap dirinya sendiri. Engkau tidak menemukan Tuhan sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai keberadaan yang menjiwai segalanya. Dan di sanalah engkau beristirahat, bukan karena lelah, tapi karena telah pulang. Namun pulang bukan berarti berhenti. Kesadaran yang kembali kepada asalnya tetap hidup di tengah dunia, tapi kini ia hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi berjuang untuk menjadi sesuatu, tapi menjadi saluran bagi kehendak ilahi untuk mengalir. Setiap tindakan menjadi ibadah, setiap kata menjadi doa, setiap napas menjadi zikir. Orang yang telah kembali kepada sumber cahaya tidak lagi mencari kemuliaan bagi dirinya, karena dirinya telah menjadi cermin bagi kemuliaan Tuhan. Ia tidak lagi berdebat tentang benar dan salah, sebab yang ia lihat hanyalah kehendak yang menampakkan diri dalam beragam rupa. Ia menjadi tenang seperti air, lembut seperti angin, tapi kuat seperti cahaya yang menembus kegelapan. Dan jika engkau bertanya, bagaimana rasanya ketika seseorang benar-benar telah kembali? Jawabannya bukan kata, tapi keheningan, sebab kata hanya mampu menggambarkan batas, sementara yang ia alami adalah tanpa batas. Ia menjadi saksi bagi keajaiban yang terus terjadi dalam setiap detik. Pohon yang tumbuh, hujan yang turun, manusia yang mencinta, semua adalah nyanyian dari sumber yang sama. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang dulu tak pernah terdengar. Denyut kehidupan yang berzikir tanpa henti. Subhanallah, subhanallah.
Ia tersenyum sebab ia tahu segalanya suci. Tidak ada yang profan bagi yang telah mengenal Tuhan dalam setiap wujud. Dan begitulah perjalanan diri asli yang tersembunyi akhirnya mencapai ujungnya, yang sebenarnya adalah awal dari segala awal. Engkau lahir bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk menyadari bahwa engkau sendiri adalah bagian dari cahayanya. Cahaya yang tak bisa padam, meski dunia runtuh sekalipun. Maka hiduplah dengan kesadaran itu. Berjalan di bumi dengan langkah lembut, berbicara dengan kasih, dan memandang setiap makhluk sebagai wajahnya. Karena pada akhirnya tidak ada perjalanan selain perjalanan pulang. Dan tidak ada rumah yang lebih damai, selain kembali ke dalam cahaya yang sejak awal telah menyala di hatimu. Pada akhirnya, bukan pengetahuan yang menyingkap tabir dirimu, tapi keheningan yang menerima segalanya tanpa penolakan. Di sanalah engkau menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam kesadaranmu sendiri. Karena yang engkau cari selama ini, ternyata sedang menatap lewat matamu. Apakah engkau siap untuk kembali kepada diri aslimu yang tersembunyi?